Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di Gema Hidayah. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan siksa. Sholat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Inilah akibat malas beribadah sholat sewaktu hidupnya. Lalu apa saja akibat meninggalkan sholat, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir agar mengetahui informasi seutuhnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bahkan sholat menjadi penentu yang paling utama pada saat manusia ditimbang amalnya di yaumil hisab nanti. Apabila sholat seseorang itu baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Akan tetapi bila sholatnya buruk, maka akan buruklah semua amalnya. Oleh karena itu, kita selaku muslim harus menjaga sholat kita agar kita selamat dari siksa neraka. Mari kita simak siksaan apa yang diberikan kepada orang-orang yang melalaikan sholat ketika hidup di dunia. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di dunia, bagi orang-orang yang melalaikan sholat, azab bukan hanya akan diterima mereka di neraka, namun di dunia pun mereka pasti telah merasakan pedihnya melalaikan sholat. Adapun siksa yang akan dirasakan di dunia adalah dihilangkan keberkahan usianya, dihapuskan aura orang-orang soleh dari wajahnya, doanya tidak akan diangkat ke langit, setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada bagian doa orang soleh bagi yang meninggalkan sholat. Hidup tanpa keberkahan sedikit pun, sahabat beriman. Bisakah kita membayangkan? Banyak sekali orang-orang kaya yang berumur panjang namun hidupnya tidak bahagia. Banyak sekali orang-orang yang memikul beban berat dalam hidupnya dan tidak bisa merasa damai dalam dirinya. Sungguh merugi orang-orang yang melalaikan sholatnya, sahabat beriman. Sakaratul maut. Selanjutnya, siksa yang akan didapatkan saat akan mati oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Antara lain, dia akan mati dalam keadaan hina, ia akan mati kelaparan, dan dia akan mati penuh dahaga meskipun diairi dengan air laut dunia. Tafsir dari hadis ini bisa saja ditarik secara harfiah, namun bisa juga tidak. Kematian dalam keadaan hina, kelaparan dan kehausan sungguh menyeramkan, bukan? Bagaimana jika hal itu merupakan kiasan bagi orang yang tak akan pernah puas dengan rezeki yang didapatkannya, terus mengeluh merasa kekurangan selama hidupnya, padahal banyak sekali nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di alam kubur. Kemudian siksa yang akan didapatkan di alam kubur adalah disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya akan remuk berantakan. Kuburannya akan dikuasai dan dicampuri oleh sejenis ular. Ia memiliki 2 mata yang terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar, yang bernama As-Suja'u Al-Aqra. Akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga dia terombang-ambing dalam bara api siang dan malam. Setelah hari kiamat. Adapun siksa yang akan didapat saat keluar dari kubur oleh orang-orang yang melalaikan sholatnya di hari kiamat nanti adalah hisabnya akan diberatkan, mendapat marah dari Allah, dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah hari kiamat nanti, sahabat beriman, maka seluruh amal manusia akan diperhitungkan, dibalas saatnya hari pengadilan, dan tak ada satupun amal buruk ataupun jelek yang terlewatkan dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja orang-orang yang melalaikan sholat akan dihukum di dalam neraka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang melalaikan dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5.
Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dalam sholatnya yaitu: pertama, orang tersebut menunda sholat dari awal waktu sehingga sampai waktu yang terakhir. Kedua, orang tersebut tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketiga, orang tersebut tidak khusyuk dalam sholat dan tidak merenungi makna bacaan sholat. Diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat Samurah bin Junab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang tentang sabda Rasulullah SAW dalam kisah tentang mimpi beliau. Kami mendatangi seorang laki-laki yang terbaring dan ada juga yang lain yang berdiri sambil membawa batu besar. Tiba-tiba orang tersebut menjatuhkan batu besar tadi ke kepala laki-laki yang sedang berbaring dan memecahkan kepalanya, sehingga berhamburanlah can batu itu di sana sini. Kemudian dia mengambil batu itu dan melakukannya lagi, dan tidaklah ia kembali mengulangi lagi hal tersebut sampai kepalanya utuh kembali seperti semula. Dan dia terus-menerus mengulangi seperti semula, dan dia terus-menerus mengulanginya seperti pertama kali. Disebutkan dalam penjelasan hadis tersebut, sesungguhnya laki-laki tersebut adalah orang yang mengambil Al-Quran dan ia menolaknya, dan orang yang tidur untuk meninggalkan sholat wajib. Sahabat beriman, orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan hukumnya kafir, keluar dalam Islam. Hal ini berdasarkan dalam sabda Nabi SAW. Perbedaan antara kita dan mereka dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka Sakor, sebagaimana firman-Nya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka atau Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Betapa pentingnya bagi kita dalam melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Bagi orang yang beriman, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Sebab apabila kita tinggalkan, maka kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang sangat pedih. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Ibadah sholat merupakan hablum minallah, atau hubungan kita dengan Allah, dengan meminta dan memohon apa yang kita bicarakan, dan kita meminta kepada Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah sahabat beriman? Sudah semakin pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.